Tapi justru dari kesendirian itu aku belajar buat melihat dan mereview kegagalan hubunganku itu sih. Ada hari-hari di mana aku ngerasa, aduh ini apakah keputusan yang tepat ya Tuhan gitu? Apa aku ini salah ya gitu? Kayak mempertanyakan. Jadi ya tuh kasih Tuhan tuh dari orang-orang sekitarku tuh banyak itu Bener ternyata. banget. Akunya yang mungkin sering lupa gitu. Tapi kok kamu milih jalan yang Iya. ini? Ini nggak jelas loh jalannya. Iya benar. Bener kan nggak jelas, tapi kok sangat berani ke situ gitu. Ya itu karena ya itu sih yakin kalau jalan ini kayaknya lebih menjadi berkat gitu. Salah satu aku ngelihat apa ya penyertaannya Tuhan tuh ditemukan sama orang-orang yang se-value gitu loh. Jadi walaupun awalnya tuh aku nggak merasa punya teman di industri perkontenan atau apa, tapi ketika aku bikin konten ya tiba-tiba ada konten kreator yang kayak ngajakin collab atau misalkan dia punya event bagus aku datang terus kita jadi temenan. Aku pengen bikin karya yang orang itu menantikan setiap hari. Aku pernah dapet DM dari followers yang bilang kalau karena baca komikku dia mengurungkan diri buat suicide. Wah. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini saya bareng dengan Iwan. Halo. Jadi Iwan ini akunnya apa bro? Akunmu bro? Iwan.komikharian. Ya, Iwan.komikharian itu kemarin kan yang memang pertama kali lihat juga istri lagi. Karena istri suka browsing, suka IG-an, jadi lihat ilustrasimu. Tapi ilustrasimu tuh beberapa kali memang lewat di timeline. Sempat lihat di timeline ya. Cuman kan banyak banget ya komik yang seperti itu. Cuman dengan tema yang cukup solitude itu namanya. Dan itu baru 2 tahun ini ya kalau nggak salah maksudnya. Fokusnya yang baru 2 tahun. On terus loh. Ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol mungkin latar belakang Iwan dulu nih. Sebelumnya apa bro? Kamu mungkin dari anak jurusan apa gitu? Oke. Aku orang Solo sebetulnya. Orang Solo. Yang dari kecil suka gambar. Jadi ya emang suka kartun, baca komik, suka gambar. Passion lah itu. Passion. Nah, terus sampai akhirnya ya kuliah di desain komunikasi visual. Kuliah di Petra Surabaya, DKV ya. Terus ya belajar desain. Terus di kuliahan kenal sama penjurusan advertising. Kayak gimana kita bisa komunikasi lewat pesan visual gitu kan. Terus jadi tertarik aku kayak ternyata visual tuh bisa buat berkomunikasi ya. Nggak cuman kayak sekadar gambar bagus gitu, tapi gambar tapi ada pesannya. Nah karena itu aku akhirnya memutuskan buat kerja di Jakarta di agensi advertising. Berarti setelah lulus langsung kamu coba kerja di Jakarta. Sempat di beberapa agensi sekitar 6 tahunan gitu. Nah karena di agensi itu jadi mungkin kelatih ya kayak gimana berpikir kreatif, gimana itu sebagai art director. Art director ya. Art director. Jadi memang bukan ilustrator ya? Bukan. Memang dari advertising terus biasanya job desk-nya pengennya art director kalau copywriter. Bener. Jadi kreatif, tim kreatif ya. Jadi art director itu di Jakarta. Di Jakarta. Sampai akhirnya mungkin karena ada kejenuhan juga kayak ngerjain pekerjaan klien terus kayak aku pengen bikin project buat diriku sendiri. Terus akhirnya di 2023 aku bikin komik harian itu. Mulai tanggal 1 Januari. Di 2023. 1 Januari. Jadi selama 2023 full itu kamu 365 full. Wow, keren. Walaupun ada bolongnya. Ya pas gak inget lah ya. Gitu. Itu kok pemicunya pertama kali yang waktu 2023 dulu ya? Pemicunya apa kok? Buat rutin gitu ya. Rutin. Karena sebetulnya aku tuh mungkin merasa pertama agak burn out juga ya di kantor ya. Kayak ngerjain kerjaan buat klien itu lama-lama bikin aku kayak aku merasa punya bikin sesuatu yang buat aku sendiri gitu. Idealisme sendiri yang gak keluar. Itu satu. Terus kedua, aku ngelihat kayaknya sosial media tuh lagi bertumbuh gitu. Jadi kayaknya bagus untuk di masa depan aku membangun personal branding gitu kan. Terus ya wis, aku mau memutuskan buat ya udah aku coba rutin deh gitu. Waktu itu sebetulnya aku belum nemu tuh format. Aku mau bikin komik soal solitude gitu belum ada. Pokoknya aku ya udah aku bikin sesuatu, ngepost sesuatu setiap hari.
Nah, karena setiap hari mungkin ya, jadi otomatis yang keluar Kebentuk. tuh ceritanya tentang diriku sendiri. Oh. Karena yang paling dekat dengan kita kan. Curcol gitu ya. Nah, misalnya kita bikin sesuatu yang jauh-jauh kan mungkin kita nggak harus belajar dulu atau nggak fasih. Nah, karena ya wis bikin setiap hari, terus tentang apa ya hari ini? Oh, hari ini aku habis merasakan gini, ketemu sama temanku, ketemu ini apa. Nah, pengalaman itu yang tertuang di konten. Oh. Jadi itu termasuk tempatmu itu kan kontenmu itu kan termasuk panel komik tuh. Benar. Ya, jadi panel komik memang sebenarnya tren sudah dari tahun sebelum pandemi kalau nggak salah ya. Iya. Itu kayak tai lalat awal muncul Ya, kan sebelum. ya tai lalat gitu-gitu. Inspirasimu siapa bro sebenarnya? Inspirasi untuk kalau pertama kali itu. Kalau kreator yang komik ya. Iya betul. Yang kreator komik ada The Tiny Wisdom. Tiny Wisdom. Itu dia orang Indonesia, cuman dia sekarang lagi di Jepang, pernah di Singapura juga. Jadi dia kerja di luar negeri gitu. Dia juga bikin komik, cuman nuansanya tuh yang bukan bukan komedi. Kalau kayak Tai Lalas gitu kan humor ya. Humor. Nah, kalau ini tuh lebih deep gitu. Itu salah satu. Terus ada juga komik di Singapura namanya The Woke Salaryman. Oh iya, pernah dengar itu. Itu tentang finansial gitu. Itu juga menurutku bagus karena dia bisa membahas topik yang berat tapi lewat komik gitu. The Woke Salaryman itu kayaknya 8 panel ya kalau nggak salah. Pokoknya panelnya lumayan banyak. Jadi dia bukan yang 4 panel. Bukan, dia banyak. Kalau punyamu kayaknya 4 panel ya. Biasanya termasuk yang 4 panel. Terus terakhir panel full diulas. Ya, kalau Woke Salaryman tuh kalau nggak salah banyak sampai berapa panel. Dulu zamannya 10 panel tapi kayaknya dia full terus. Banyak. Nah, kalau komikus luar negeri dulu kamu apa memang ada favorit apa? Kalau komikus luar negeri, kalau yang komik strip, yaitu tadi si The Woke Salaryman itu. Kalau yang mungkin bukan yang komik stripnya, ilustrator favorit. Ya. Kalau ilustrator ada ilustrator, cuman dia bukan ilustrator komik sih, dia pure ilustrator. Oh, gitu. Pure ilustrator. Ada ya beberapa. Kalau yang komik, sebetulnya aku banyak terinfluence dari komik Jepang sih, manga gitu. Manga Jepang. Tapi gambarmu tuh termasuk simple tapi ngena. Jadi pesennya cuma kadang beberapa kali kayak tulisan sitik itu tapi kena banget. Bener kan? Thank you. Aku ngerasa kemarin lihat-lihat juga kan beberapa kali ini masuk banget, siapa lagi kalau orang yang dewean. Kalau aku kan bukan tipe orang yang suka sendirian. Tapi buat orang-orang yang kayak istriku tuh dia setipe bro. Wah, mantap. Jadi kadang aku heran, kadang lihat orang yang seperti kamu kayak istriku, sebenarnya kalau aku orang yang bukan solitude tuh kadang heran karena lihat mereka, loh kok iso nonton dewe. Enak tahu kalau sendiri. Terus kadang makan sendiri tempat teman. Aku kebawa baru-baru ini ya, karena mau nggak mau harus pergi sendiri kemana sendiri, akhirnya bisa. Tadinya nggak bisa. Jadi lihat kamu, wow, orang bisa gini ya ternyata. Dan ternyata seperti itu banyak ya, banyak yang relate. Ternyata banyak ya. Dan itu baru apa ya? Kamu kok bisa nemu solitude itu memang dari refleksimu itu selama. Jadi kalau nemu topik solitude-nya, sebetulnya awalnya itu ketika bikin 365 itu aku tidak bikin dengan sebuah topik tertentu kan, karena aku mengangkat pokoknya cerita general, pribadiku aja. Sampai setelah selesai itu 365, aku compile. Jadi aku lihat nih komik-komik yang engagement-nya bagus. Terus coba aku cari benang merahnya. Terus kok aku lihat kenapa ya topik-topik yang ngomongin soal kesendirian naik gitu. Terus aku jadi kayak dapat ceping gitu, momen gitu kayak ternyata banyak yang merasa relate dan terwakili mungkin ya, karena nggak banyak kreator yang ngomongin itu. Jadinya ya udah aku coba fokusin di topik solitude itu. Kalau kontenmu sendiri tuh memang base-nya yang paling itu di Instagram ya? Iya, sama TikTok sih. Sama TikTok. Itu beda ya, maksudnya kayak beda. Aku mirroring. Oh, di mirroring. Tapi penontonnya beda kayaknya. Nontonnya kayak dari komen-komennya kayaknya beda. Tergantung platformnya tuh kayaknya audiens Instagram sama TikTok tuh agak beda sih. Iya. Tapi kamu base-nya memang Instagram dulu. Aku lebih suka Instagram ya. Dan emang lebih fokusin di Instagram. Terus untuk jadi konsisten di 1 tahun pasti berat bro. Tantangan awalnya apa bro? Maksudnya kayak kesulitan buat konsisten loh. Aku sendiri susah konsisten. Konsisten ya. Kalau aku
pertama yang sulit itu mengatur waktunya sih, menyisihkan waktunya. Waktu itu soalnya posisi masih kerja juga ya? Bener, jadi masih ada pekerjaan utama kan. Apalagi di kerjaan di ya agensi. Kalau agensi pernah ngalamin walaupun cuman magang tapi gila sih. Termasuk yang gila juga nggak? Karena kan pulang, aku dulu juga pernah pulang jam 4 pagi. Ya gitu-gitu. Relate. Kerja pulang sampai jam 12 malam itu kayak sering gitu. Terus ya harus ya mengorbankan jam tidur ya demi bikin konten gitu. Tantangannya waktu ya pertama. Salah satunya waktu dan energi ya. Iya pasti energi. Terus jadi aku bikinnya biasanya aku set pagi, jadi sebelum ngantor. Jadi pagi aku sengaja bangun lebih pagi, terus ya udah aku bikin komik gitu sekitar 2 jam 3 jam gitu. 2 jam 3 jam. Makanya karena aku cuma punya waktu segitu, aku usahain komikku sesimpel mungkin. Kayak warnanya cuman satu warna, terus garisnya sederhana, terus teksnya pendek-pendek, 4 slide doang gitu. Emang aku mengejar kuantitas sih, jadi kayak yaudah aku bisanya ngasih waktu dan effort segini, ya yang realistis aja lah gitu. Pokoknya dengan effort paling minimal tapi impactnya semaksimal ya. Ya kamu setahun itu kan katanya tadi off the record kan ada bolongnya. Iya betul. Ya. Itu bolongnya berapa kali sih? Ingat gak? Bolongnya kalau yang bolong harian itu sebetulnya cukup jarang. Paling kayak misalkan hari ini bolong terus besoknya lanjut lagi gitu. Tapi enggak yang berarti 365 full tapi jadinya. Lumayan full. Nah, bolong break agak lama tuh sekitar 2 bulan itu di tengah-tengah. Karena ada sebuah kayak momen ini nih, kehidupan yang titik terendah termasuk. Titik terendah karena aku habis putus dari hubungan yang lama. Jadi di 2023 tuh ada momen yang jadi titik terendahmu. Iya. Gimana tuh ceritanya? Kalau boleh di-share. Boleh. Jadi waktu itu tuh aku punya pasangan yang udah cukup lama, 6 tahun lebih, hampir 7 tahun. Terus kita putus waktu itu, memutuskan buat selesai. Nah itu terjadinya di tengah-tengah ketika bikin komik gitu. Nah terus down banget itu waktu itu aku sampai di titik dimana aku kayaknya nggak bisa bikin komik dulu, aku break gitu. Aku ngomong ke followersku kayak aku break dulu ya guys gitu. Tapi waktu itu kamu share ke followermu kan? Aku share juga. Tapi belum langsung aku share. Nggak share alasannya. Aku cuma bilang kayak aku break dulu gitu. Terus puji Tuhannya followerku sangat suportif gitu, kayak komen-komennya kayak walaupun mereka nggak tahu kisahku, tapi kayak mereka ditunggu lagi Kak kembali gitu. Kayak suportif banget itu jadi bikin aku kayak merasa nggak sendiri gitu. Nah terus karena down momen itu mungkin karena dari yang pacaran lama terus tiba-tiba gitu jadi kosong kan. Nah itu dari ada jadi nggak ada. Jadinya kembali membiasakan diri buat solitude lagi aku. Solitude-mu kayaknya semakin kuat energinya. Jadi kayak ya udah aku nonton film sendiri, makan. Apalagi waktu itu masih di Jakarta, tinggal ngekos kan. Jadi kayak ya udah aku ngapain aja sendiri gitu, tambah sendiri lagi. Tapi justru dari kesendirian itu aku belajar buat melihat dan mereview kegagalan hubunganku itu sih. Jadi kayak ngelihat kayaknya emang aku punya kekurangan di sini. Aku belajar buat kenali kayaknya yang pasangan yang nanti aku butuhkan tipenya gini. Terus karena terlalu banyak itu juga aku memutuskan buat kayaknya aku butuh ke profesional deh. Aku ke psikolog buat cari tahu. Terus coba ngelihat ternyata ada polanya gitu dari masa laluku, dari masa kecilku gitu. Jadi momen kesendirian itu bikin aku menyelesaikan masalah di dalam yang mungkin selama ini nggak aku selesai. Inner child gitu. Jadi psikolog sempat ke psikolog konsultasi gitu. Tapi nggak sampai ke psikiater kan? Nggak. Oh iya, berarti nggak pakai pengobatan. Nggak pakai pengobatan. Gitu. Itu momen dari psikolog itu juga yang membuatmu semakin bisa mantep mungkin untuk solitude atau bagaimana? Atau maksudnya kayak dari psikolog itu apa mungkin dari dia juga sempat memberimu masukan atau apa gitu yang bikin kamu lebih bisa berdamai sama dirimu gimana atau gimana tuh? Kalau psikologku dulu
dia lumayan orangnya suka menantang. Jadi suka memberikan challenge dan kayak misalkan aku punya pemikiran gini, terus kayak ditanya balik gitu. Kayak kenapa kamu mikir gitu? Jadi dia berusaha menantangku untuk memikirkan ulang beliefku gitu, kepercayaanku atau apa yang selama ini mungkin aku pegang gitu. Nah, mungkin kebiasaan itu yang bikin aku jadi lebih bisa reflektif gitu. Misalkan sekarang ketika aku ketemu orang, terus aku merasa kok aku marah ya sama orang ini dari perkataannya apa. Itu kenapa tuh gitu? Aku jadi lebih bisa mengolah ya, menggali dan mengolah gitu. Lebih kebiasa gitu. Terus juga psikologku ngajak dan mengajarkan buat kayak sering journaling gitu-gitu juga membantu sih. Terus jadinya komikmu tuh jadi kayak media journaling juga ya? Iya, termasuk salah satu nggak sadar ya. Media journaling. Wah, keren ya. Berarti terapimu, pekerjaanmu. Terus 2023 tuh kan masih kerja ya. Terus setelah itu kan kamu memutuskan untuk resign ya bro, dari agensi. Iya. Itu pertama kali memutuskan resign apa sih alasannya? Tahun berapa bro? Sebetulnya ketika 2023 itu, ketika di tengah-tengah bikin komik, aku ya nggak tahu ini kepedean atau apa, cuman aku ngelihat responnya bagus gitu. Sebenarnya dari follower dan pertumbuhan akunnya tuh ya kelihatan signifikan hasilnya. Banget ya. Walaupun belum sampai duar banget ya, tapi kayak aku ngeliat nih growing nih gitu, dan menarik gitu untuk ditekunin. Cuman aku belum berani karena ya masih baru banget kan, takutnya aku gegabah dan sebagainya gitu. Terus jadinya aku memutuskan buat ya udah aku nabung dulu selama sampai punya dana darurat gitu, at least kayak setahun aman gitu. Andai kata amit-amit aku nggak dapat masukan dan lain-lain. Nah karena ngumpulin itu jadinya sampai 2024 itu aku masih bekerja. Sampai akhirnya aku mulai makin kelihatan hasilnya komiknya, terus mulai jenuh banget di kantor, kayak penat gitu hatiku kayaknya udah nggak di kantor gitu, karena kayak aku kerja nggak bisa sepenuh hati lagi. Jadi karena udah punya brand sendiri, gitu. Jadinya aku ya udah kayaknya aku perlu fokus sih ke salah satu. Terus aku milih si Komik Harian ini karena aku ngelihat impact-nya baik gitu. Kayak aku ngelihat komen-komen dan DM yang masuk tuh kayak mereka sangat terbantu gitu dengan keharian komik ini. Jadi walaupun secara ekonomi mungkin nilai ekonominya belum sekelihatan kalau kerja di agensi itu, tapi yaudah aku selama punya darurat, terus ya wes aku memutuskan buat pertengahan 2024 atau awal 2024? Aku memutuskannya tuh sekitar pertengahan 2024. Tapi resignnya aku di bulan Desember 2024. Oh berarti jadi akhir tahun malah. Jadi memang udah izin dari pertengahan, tapi mulai di resign baru itu ya? Iya. Terus pertama kali resign kan pasti, wah iki hidup dengan dana darurat dan komik mungkin belum terlalu cuan itu. Bener. Pergolakannya gimana? Pergumulanmu gimana itu bro? Pergumulannya, nah ini ya bener sih, ada faktor kayak belum ada penghasilan yang bisa bikin secure gimana gitu. Maksudnya dari kitanya masih kayak perlu sering jemput bola lah, kayak nawar-nawarin ke brand kayak aku bisa nih bikin kerjasama apa gitu. Tetap masih gitu, aku belum di level kayak tinggal duduk santai terus semua masuk gitu, belum. Tapi ya puji Tuhannya ada aja gitu, misalnya tiap bulan ada opportunity buat apa gitu. Nah selain itu juga yang aku lagi coba itu bikin produk digital sih. Jadi tidak hanya mengandalkan endorse yang masuk atau collab dari luar, tapi kayaknya dari akunya juga mesti punya sesuatu sendiri. Nah, itu ya lumayan tuh kayak di momen-momen dimana yang endorse-nya ini nggak banyak, produknya itu kadang naik gitu. Jadi kayak ya lumayan membalance itu. Wah, mantap gitu. Terus apa kamu? Produknya apa? Ya itu e-book ya? Iya, produknya e-book. Produknya e-book itu digital book ya. Itu berkelanjutan maksudnya apa? Selama ini baru satu sih. Baru satu. Itu tentang Solitude. Solitude itu. Itu akan semoga akan ada lagi. Amin bro. Amin. Ya nanti sebenarnya kalau kayak aku pribadi ya bro, maksudnya kalau sharing dikit juga, aku ketemu kayak sama kamu sama teman-teman yang lain itu
bener-bener apa ya, nggak nyangka sebenarnya dengan orang-orang kita nggak sama sekali nggak kenal ya bro, baru kemarin malah itu aneh. Itu puji Tuhan sih ditemukan dengan orang-orang seperti ini. Kadang orang-orang dengan berbagai pekerjaan, berbagai latar belakang dan mau terbuka itu membuka opportunity banget kalau buat aku. Karena aku tuh sebenarnya orangnya tadinya orang yang duduk di zona nyaman, koko toko lah sebenarnya. Kalau mungkin kamu pernah ngalamin nggak? Jadi kalau aku ngalamin, jadi aku mengalami seperti itu 10 tahun lebih kalau nggak salah. Jadi penghasilan toko stabil, duduk aja, dapat uang, pulang pergi, rasanya nyaman. Dan aku merasa hidup baik-baik saja dan aku hidup dalam tempurung itu aja, nggak keluar sama sekali. Kadang orang ngasih masukan, istri ngasih masukan, wes enak gini loh, kok meh golek lainnya. Sampai suatu saat, suatu masa aku loncat dari zona itu dan penuh dengan air mata. Terus kita nggak tahu hidup dari mana, maksudnya ya mungkin masih ada, cuman uang tuh bener-bener jomplang banget ya, jomplang banget dan nggak ada. Dan itu aku cuman bergantung jujur sama Tuhan. Kamu pernah nggak ada di fase seperti itu? Momen bergantung ya? Kalau bergantung sama Tuhan. Kalau ngomongin bergantung itu sebetulnya ketika aku memutuskan buat resign dan di tahun ini kan aku pulang ke Solo. Jadi dalam upaya penghematan nih gitu, kita pulang ke rumah orang tua gitu kan ya. Balik pulang ke rumah orang tua. Nah, jadi lumayan jomplang tuh, kayak misalkan aku kuliah di Surabaya sampai kerja di Jakarta itu kan kurang lebih kalau di total ya 10 tahun. Iya, betul. Itu merantau gitu. Terus sekarang tiba-tiba pulang ke Solo, harus kasarannya merintis dari nol lagi, kayak bikin brand sendiri. Terus di umur yang mungkin kalau aku ngelihat rekan sebayaku kayak udah lebih settle gitu, tapi kayak aku merintis lagi gitu. Terus dengan kondisi pulang ke rumah gitu, kayak harus adaptasi lagi sama orang tua sama saudara gitu-gitu. Jadi kayak ada hari-hari di mana aku ngerasa, aduh ini apakah keputusan yang tepat ya Tuhan gitu, apa aku ini salah ya gitu, kayak mempertanyakan. Walaupun pas di Jakarta dulu ya kayaknya yakin-yakin aja, tapi begitu pas pulang ke Solonya ya ada aja tuh malam-malam mempertanyakan keputusan ini tepat nggak gitu. Tapi ya setelah dijalani, walaupun awalnya kayak struggling gitu, tapi ya tuh Tuhan menyertai gitu dengan caranya ya. Kita nggak pernah tahu dengan cara apa, tapi kayak ya ada aja kesempatan buat collab sama orang. Terus misalkan walaupun aku udah lama pisah sama saudara sama orang tua, terus awkward gitu, tapi ternyata mereka sayang aku kok ternyata gitu, dengan cara mereka gitu. Kayak aku diajak makan, terus diajak pergi ya ternyata ini itu yang rasa yang udah lama nggak merasakan tuh masih ada gitu. Jadi ya tuh kasih Tuhan tuh dari orang-orang sekitar itu tuh banyak itu. Bener banget. Akunya yang mungkin sering lupa gitu. Jadi kayaknya kamu waktu pulang ke Solo itu jadi semakin menyadari, kan deket sama orang tua, sebenarnya kita yang takut sendiri kan, tapi belum jalani kan. Iya bener. Tapi ternyata setelah nyemplung, loh kok beda sama ketakutan di otak kita gitu. Kadang lebih takut di kepala sih. Iya. Ini takut jadi kita nggak nyemplung, kayak sama kayak aku tadi di tempurung ini, terus mau keluar tuh ini takutnya terlalu banyak. Jadi padahal setelah keluar aku ketemu kamu, ketemu teman-teman lain, itu rasanya ternyata setelah aku membuka diri, yang masuk banyak, dan itu bukan negatif loh yang masuk. Yang masuk positif gitu. Aku merasakan juga. Mungkin kamu kalau momennya ada satu cerita mungkin nggak tuh, waktu ketakutanmu itu waktu balik Solo, ada nggak? Ketakutan balik Solo ya? Salah satunya ya? Ya satu aja. Mungkin satunya pasangan hidup. Karena aku ngerasa ketika aku ke Solo, aku merasa pertemananku kebanyakan di luar kota. Oh iya, Jakarta, Surabaya. Terus udah lost contact banyak sama teman-teman di Solo. Jadi kayak aku ngerasa komunitasku makin kecil nih gitu. Satu, terus aku merasa, aduh nanti aku dapat pasangan hidup dari mana ya gitu. Kan nggak pernah tahu. Kayaknya suram gitu. Kekhawatiran gitu.
apakah aku akan menemukan pasangan hidup gitu. Apalagi kalau mungkin di Jakarta chance untuk ketemu orangnya lebih besar, lebih tapi banyak. Karena orangnya lebih banyak, terus mungkin punya kantor, apalagi kalau kerja di kantor gitu kan. Ini aku makin kerja sendiri lagi gitu. Itu ketakutan kayak gitu. Tapi ya ternyata setelah dijalanin ya ada aja bisa kayak kenal sama siapa, dikenalin siapa gitu. Walaupun sampai sekarang belum ada yang jadi pasangan ya. Tapi soon bro. ya semoga. Tapi ketika dibukakan jalan buat kenal itu, oh ternyata lucu ya, bisa dari sini kenalnya gitu. Kayak kita awalnya sama sekali gak nyangka ada jalan di situ, tapi oh bisa ketemu orang baru masuk akal gitu. Gitu sih. Oh, keren. Itu pasangan hidup ya. Tapi kalau pekerjaan juga mungkin seperti itu juga ya. Iya, ada pintu-pintu yang kita nggak pernah sadar gitu, diketemuin sama orang dari mana gitu. Ketika kita mau melangkah terus ya sebenarnya kalau aku ketika kita mau nurut maunya Tuhan katanya. Kita dikasih jalan sama Tuhan yang nggak jelas. Kadang jelas. Ini jalannya nggak pernah kita lihat sebelumnya, tapi kok ternyata ada. Iya. Bener nggak? Bener. Sebenarnya kamu kan kalau di agensi juga kan, agensi kan udah pasti ya. Lebih terjamin banget. Terus gaji juga udah oke sebenarnya. Tapi kok kamu milih jalan ini? Ini nggak jelas loh jalannya. Iya bener. Bener kan nggak jelas, tapi kok sangat berani ke situ gitu. Ya itu karena itu sih yakin kalau jalan ini kayaknya lebih menjadi berkat gitu. Daripada jadi berkat di agensi. Tapi benar sih bro. Kalau menurutku karena komikmu itu banyak memberkati, membukakan sudut pandang orang lain. Sudut pandang ya benar. Sudut pandang orang untuk tentang solitude itu ya kalau sekarang itu. Terus kamu tanya nggak? Kan seminar. Oh iya. Jadi pembicara itu awalnya kan gimana juga kan mulai dipastikan jadi pembicara. Nah, kamu pertama kali membuat seminar ini kan berarti 2024 akhir tuh baru resign terus baru merintis. Apa dari masa itu pernah ngadain seminar atau workshop sebelumnya? Sebelumnya nggak pernah. Sama sekali belum. Sama sekali. Terus jadi ya pertama kali kapan itu bro? Pertama kali itu yang diundang jadi speaker itu pertama kali di bulan Januari atau Februari tahun ini. Itu aku punya temen dia dia punya bisnis itu suka ngadain outing buat karyawan kantor gitu. Nah, terus karena dia salah satu teman baikku, terus kayak nawarin aku, mau nggak ngisi gitu di salah satu sesi. Terus oh ya mau banget dong gitu. Gitu terus ya udah ngisi. Itu sesinya waktu itu apa bro? Sesinya tentang storytelling. Oh storytelling. Tentang cerita tuh. Jadi pertama kali speaker malah Februari tahun ini baru. Iya baru. Terus setelah itu kan ngadain workshop tuh barusan. Ini kan dari Semarang ini. Dari Semarang ini ya. Itu workshop yang keberapa bro? Itu ketiga. Total. Triggermu pertama kali buat workshop tuh apa bro? Kalau yang di Semarang ini. Yang nggak di Semarang pertama kali kamu buat. Oke. Pertama aku ngerasa itu salah satu cara buat monetisasinya gitu. Saya kalau ngomongin bisnisnya ya cara monetisasinya salah satunya jadi pembicara gitu. Walaupun sebetulnya aku orang yang bukan introvert. Sebetulnya ya introvert dan cukup pemalu gitu. Jadi itu challenge sendiri buat aku sih kayak kalau mau maju ke panggung tuh tanganku dingin gitu. Sampai sekarang. Kemarin masih dingin gitu. Terus kata partnerku yang bikin workshopnya kayak pas ngomong agak gemeter gitu. Masih tuh gitu. Tapi ya menantang diri sih untuk keluar dari zona nyaman itu. Wow, keren. Pertama kali workshop di mana sih? Di Semarang ini. Di Bandung. Di Bandung terus? Bandung terus di Jakarta. Terus yang ini Semarang. Lah Solo? Solo malah belum. Padahal kamu dari Solo bro. Iya. Solo dulu. jadi kalau sebagai konten kreator terus ilustrator. Iya. Ilustrator apa komikus ya? Lebih suka dibilang apa bro? Sekarang nggak tahu konten kreator. Karena cukup umum sih. Itu ada kamu ada ikut komunitas nggak? Nggak. Aku juga kayaknya mikir nggak. karena memang kamu tahu sendiri kan temanya solitude. Oh iya masuk akal ya. Jadi kayaknya kalau tanya ikut komunitas kok kayaknya pengarangnya solitude sendiri. Nggak ada komunitas. Kalau komunitas yang dibilang komunitas
misalkan paguyuban konten kreator gitu nggak ada. Enggak. Tapi teman-teman ada. Misalnya, nah salah satu aku ngelihat apa ya penyertaannya Tuhan tuh ditemukan sama orang-orang yang se-value gitu loh. Jadi walaupun awalnya tuh aku nggak merasa punya teman di industri perkontenan atau apa, tapi ketika aku bikin konten ya tiba-tiba ada konten kreator yang kayak ngajakin collab atau misalkan dia punya event bagus aku datang terus kita jadi temenan, jadi saling follow-followan dan saling kayak misalkan ngajak kerjasama, bahkan berteman di luar kerjaan kayak yang berteman gitu, itu juga ada dan yang se-value gitu. Jadi kayak ternyata emang kita tuh ketika bikin konten dan bikin brand itu akan meng-attract orang yang sejenis. Betul. Terus kalau kamu sendiri tuh bro, kalau sekarang tuh memaknai kebahagiaan itu, di fase sekarang ini apakah kamu sudah merasa aku menemukan kebahagiaan di pekerjaanmu kali ini? Ya, aku merasa ya sudah. Oke, berarti aku tuh punya apa ya cita-cita kali ya. Ketika kecil tuh aku pengen bikin karya yang orang itu menantikan setiap hari. Mungkin karena aku waktu kecil kayak misalkan nonton kartun terus kayak wah aku pengen nonton nih minggu depan episode barunya gitu. Itu aku tuh pengen jadi orang yang bikin sesuatu itu yang orang menantikan. Nah, terus ketika udah dewasa ya dikasih kesempatan bikin komik ini terus bener ada orang yang menantikan. Dan kamu ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Nah, itu. Jadi, karyamu ya bro. Iya, jadi perasaan aku sudah meninggalkan sesuatu buat dunia ini tuh sudah terwujud gitu, ke checklist itu. Ya itu berkarya namanya. Mantap banget sih bro. Terus kalau dari follower sendiri, itu tuh ada nggak kayak momen-momen sing peristiwa-peristiwa atau komen atau mungkin ketemu follower yang buatmu hangat warm? Ada nggak dengan followermu? Kalau komen banyak banget. Nggak maksudnya yang paling mengena, yang mungkin bikin nggak bisa lupa, nggak masuk akal apa gimana? Ada nggak? Aku pernah dapet DM dari followers yang bilang kalau karena baca komikku dia mengurungkan diri buat suicide. Wah. Ya itu benar-benar kayak wow. Kayak wah gila sih, kayak aku nggak nyangka se-impactful itu gitu. Keren bro. Ya itu kayak apa namanya ya, sebuah jadi saluran Tuhan kayak kalau kamu bisa seperti itu dan rasanya ya puji Tuhan banget ya. Ada lagi nggak kira-kira yang itu yang mungkin paling aneh, yang paling ekstrim ya. Kalau yang lebih ya itu banyak lah ya. Tidak se-ekstrim itu ada yang misalkan kayak dia ngerasa lagi down terus tiba-tiba komikku lewat di timeline-nya gitu-gitu. Ya itu ada juga. Kalau komen-komen negatif itu banyak nggak bro? Nah, aku jarang banget, hampir nggak pernah aku mendengar komen negatif. Adapun kayak misalkan kayak Kak ini aku nggak paham atau ini apa? Ya bukan negatif sih itu kayak ya udah aku merasa ya wis gitu. Itu bukan negatif. Tapi kalau yang sampai nge-hit kayak jelek-jelekin nggak itu pernah. Nggak pernah. So. Wah puji Tuhan nggak ada hater bro. Iya. Tapi memang kontenmu positif sih. Bener-bener positif sih. Ya mungkin susah punya hater kayak gitu. Mungkin ya. Iya kan? Kecuali orangnya emang bitter, pahit gitu. Ya kepahitan gitu mungkin. Keren sih bro. Ya itu memang termasuk heartwarming komik lah ya. Dan kalau di Indonesia nih ya mungkin ada beberapa, cuman pasti punya ciri khas sendiri-sendiri sih. Benar. Dan yang Solitude itu memang sekarang orang juga eranya juga sendiri ya banyaknya bro. Benar. Dan angka kita katanya generasi paling gampang kesepian katanya. Iya. Menurut generasi kita banyak mental health juga ya. Jadi kayaknya lagi relate-nya juga sih. Bener. Ya. Nah, kalau kamu sendiri kayak punya support system nggak saat ini? Ada. Keluarga atau teman.
itu masih ada. Support systemmu itu keluarga dan teman itu ya? Iya. Berarti kamu sekarang stay-nya memang di Solo ya, Bri? Iya. Nggak di Jakarta lagi? Nggak, kecuali kalau ada event atau kalau ada keperluan. panggilan ke sana? Ya, misalkan diundang jadi pembicara atau apa gitu, ya aku berangkat. Berarti sekarang domisili kembali ke Solo, for good. For good. Sama, saya juga for good ke Semarang kemarin, sempat di Jakarta juga aja. Jakarta 2 tahun doang, 2010, 2011 waktu itu. Terus for good ke Semarang, ya terus dapat istri ini nikah ke Semarang. Tapi sekarang open for good yang lain. Nggak tahu kita mau dibawa kemana. Kalau kamu sendiri ada pesan nggak bro buat teman-teman yang mungkin nggak cuma ilustrator ya? Kayak aku pun juga pengen denger sih dari kamu untuk jadi konten kreator yang bisa memberkati banyak orang. Karena kadang kala kita kalau jadi konten kreator, kalau yang intensinya nggak baik tuh pasti kita juga ngejarnya cuma ngejar view, ngejar viral, tapi nggak ada esensinya. Kalau aku lihat kamu sebagai konten kreator tuh sebenarnya kayaknya bukan ngejar view, cuman dengan value kontenmu itu orang jadi tertarik, terus bisa orang kayak kontenmu memberkati banyak orang lah kalau aku ngomong. Nah itu ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mungkin mau jadi konten kreator apapun itu ya? Komik atau ngomong kayak aku juga kan juga pengen belajar bro. Sebenarnya kalau aku saranku adalah kita jadi jujur aja sih. Jujur. Kayaknya konten yang paling kena itu konten yang jujur. Jadi sebisa mungkin aku mungkin aku mengartikan kejujuran itu dengan ketika perkataan dan perbuatan dan pemikiran kita tuh selaras gitu. Perkataan, perbuatan, dan pemikiran selaras. Jadi kalau misalkan aku di konten itu ngomong A, tapi dalam kehidupan nyataku aku tidak melakukan A, itu kayaknya kerasa di kontennya. Jadi nggak jujur gitu loh. Atau misalkan aku disuruh jualan kopi ini itu, tapi kopi ini aku merasa tidak suka gitu atau tidak enak. Itu kerasa juga kayaknya. Itu aku itu nggak tahu itu feeling doang atau apa ya, tapi aku merasa aku menghindari itu sih gitu, prinsipku. Ya jadi kalau aku emang bilang aku suka ya karena itu aku suka beneran gitu. Atau aku nggak setuju sesuatu ya aku emang nggak setuju sesuatu. Harus jujur ya. Sesimpel itu sih ya mungkin betul. Menjalaninya sulit. Ya harus laras pikiran, perbuatan dan apa tadi? Perkataan betul, harus laras. Benar sih. Oke. Ada tambahan lagi ya? Dia udah tak. Oh iya. Tulis di komik. Ya itu kejujuran itu kerendahan hati. Maksudnya kalau nulis itu kan apa yang masih. Ya udah ngirimi script ke DN. Nah, udah berapa menit? Tak baca. Ya 36 menit. Saya bentar. Nah, buat tutup. Bentar. Sama ada lagi tips. Ada lagi tips. Boleh bro, cerita. Berani untuk menjadi vulnerable. Betul. Jadi tapi bukan vulnerable yang untuk mencari menjual cerita sedih untuk dikasihani gitu bukan. Tapi kita ngomongin pengalaman yang mungkin pernah kita lalui, ya terus kayak kita apa yang kita pelajarin dari situ gitu, itu membantu sih. Biasanya konten-kontenku yang paling ngena ke orang tuh yang sangat vulnerable deh. Yang kamu merasa ini nggak bisa apa-apa. Dan itu yang menunjukkan kalau kamu manusia gitu. Bener kan? Iya. Kan manusia kan nggak selalu kuat, nggak selalu bisa segalanya. Bener sih, vulnerable ya. Itu yang bikin kontenmu tambah kelihatan jujur. Mungkin. Ya setuju. Udah sih, tak ya. Mungkin kalau kamu mau mempromosikan bukumu bro, bisa dibelinya di mana? Buku judulnya How to Enjoy Solitude. How to Enjoy Solitude. Itu bisa dibeli di link di bio Instagram dan sosial media aku. Oh siap. Itu lewat link ID. Ya. Nanti belinya bisa pakai kris gitu-gitu. Jadi sangat aksesibel. Oke. Baru buku pertama ya. Baru buku pertama. Nanti menyusul buku-buku berikutnya. Ya. Amin. Oke. Thank you banget buat
teman-teman jangan lupa di like, subscribe, dan komen-komen buat yang nonton video ini juga. Kalau kamu kenal sama Iwan boleh di komen-komen lah. Boleh diikutin juga karena saya lebih sedikit dari dia. Oke, gitu aja. Thank you, bro. Thank you. Nah.